Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid dan hampir masuk ke dalamnya, beliau melihat Tsumamah terikat di sebuah tiang, maka beliau bersabda, "Apakah kalian tahu siapa dia?" Para sahabat menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, "Dialah Tsumamah bin Utsal al-Hanafi. Tawanlah dia dengan baik." Tawanlah dia dengan baik. Yang sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa perintah beliau? Menghalalkan darah Tsumamah. Kemudian ketika Tsumamah sudah berada di hadapan beliau, apa yang beliau katakan? Tawanlah dia dengan baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke keluarga beliau seraya bersabda, "Kumpulkanlah makanan lezat yang kalian miliki dan hidangkanlah kepada Tsumamah bin Utsal." Ya, subhanallah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar unta beliau diperah di pagi hari dan sore, kemudian susunya diserahkan kepada Tsumamah bin Utsal radhiyallahu anhu. Dan semua itu dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah bertemu dengan Tsumamah dan berbincang secara langsung kepada Tsumamah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan menyuguhkan makanan yang lezat, kemudian menyiapkan susu untuk Tsumamah, sedangkan Rasulullah belum ngobrol sama sekali, belum bertemu sama sekali tatap langsung dengan Tsumamah bin Utsal radhiyallahu anhu. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Tsumamah radhiyallahu anhu. Beliau ingin menyerunya kepada Islam secara perlahan. Beliau bertanya kepadanya, Apa yang engkau miliki wahai Tsumamah?" Kemudian Tsumamah menjawab, "Aku mempunyai kebaikan wahai Muhammad. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu ingin harta, maka katakan apa saja, niscaya kamu akan kami berikan apa yang engkau inginkan." Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengisyaratkan kepada Tsumamah bin Utsal, ya, dengan kondisimu yang tertahan seperti ini, wahai Tsumamah, apa yang bisa engkau lakukan? Ya, karena Tsumamah sudah tahu bahwasanya dia pernah membunuh salah seorang sahabat Rasulullah, ya, maka Tsumamah berkata, "Wahai Muhammad, kalau kau membunuhku ya sudah, yaitu balasan dengan apa yang aku lakukan dahulu, yang mana hukuman orang yang membunuh adalah dibunuh juga, qisas." Ya. Akan tetapi kalau engkau maafkan wahai Muhammad, ya, ketahuilah bahwasanya aku ini seorang raja, dan ketika engkau memaafkan, maka aku pasti akan memberikan tebusan dan imbalan. Seperti itu maksud perkataan Tsumamah bin Utsal radhiyallahu anhu. Engkau minta apa aja, aku berikan. Kemudian ya, Nabi tidak menjawab pertanyaan Tsumamah bin Utsal radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya dalam keadaan demikian selama 2 hari. Makanan dan minuman lezat selalu disuguhkan kepadanya.
susu unta tetap diperahkan untuknya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menemuinya kembali. Ya, setelah 2 hari masih diberikan makanan yang lezat, kemudian susu unta. Berjalan 2 hari, Rasulullah kembali kepada Tsumamah bin Utsal radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, apa yang engkau miliki wahai Tsumamah? Pertanyaannya masih sama. Apa jawaban Tsumamah ya di pertanyaan yang kedua ini? Aku hanya mempunyai apa yang aku katakan sebelumnya. Jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Jika kamu menginginkan harta, maka mintalah, niscaya akan kami beri seberapapun yang engkau mau. Ya. Jawaban Tsumamah pun masih sama. Kalau engkau membunuhku wahai Muhammad, maka engkau membunuh orang yang memiliki darah. Engkau telah mengkisos. Dan seandainya engkau memaafkan, maka aku siap memberikan tebusan dan hadiah untukmu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya. Di hari berikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kembali Tsumamah bin Utsal. Ya. Pertanyaan yang ketiga ternyata masih sama. Apa yang engkau miliki wahai Tsumamah? Tsumamah menjawab, aku mempunyai apa yang telah aku katakan kepadamu. Jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Jika kamu menginginkan harta, maka niscaya kami akan memberi seberapapun yang engkau mahu wahai Muhammad. Ya, maka ketika sudah ditanya 3 kali dengan pertanyaan yang sama, kemudian Tsumamah bin Utsal juga menjawabnya dengan jawaban yang sama, bagaimana respon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lepaskan Tsumamah. Malah disuruh melepaskan. Ya, lepaskan Tsumamah. Maka para sahabat pun membuka ikatannya dan melepaskan Tsumamah bin Utsal radhiyallahu anhu. Yang sebelumnya apa Pak, Bu? Diumumkan halal darahnya untuk dibunuh. Ya. Kemudian setelah ditawan, kemudian dilayani dengan sangat mulia, ya ibarat tamu bangsawan. Ternyata malah dilepaskan. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin ya menumpahkan darah Tsumamah ketika itu, bisa enggak kira-kira? Sangat bisa. Ya. Bahkan di hari pertama Rasulullah melihat Tsumamah, Tsumamah bunuh, selesai masalah. Akan tetapi tidaklah demikian. Ya. Rasulullah memiliki metode lain dalam berdakwah. Disuruh ditahan di masjid sampai Tsumamah menyaksikan aktivitas kaum muslimin, ya kemudian diberikan pelayanan yang baik, makanan yang lezat, susu unta, ya kemudian jawaban hari selanjutnya masih sama, maka dilepaskan begitu saja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Tsumamah meninggalkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berlalu sampai tiba di sebuah kebun kurma di pinggir Madinah di dekat Baqi'. Ya, kita tahu kan nama Al-Baqi', yaitu nama pemakaman ya di Madinah.
yang dimana kebun tersebut ada mata airnya. Tsumamah menghentikan kendaraannya di sana. Dia bersuci, membersihkan diri dengan menggunakan airnya. Ya, setelah bersuci, apa yang dilakukan Tsumamah? Ternyata Tsumamah mengembalikan langkahnya menuju masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Enggak jadi pergi melanjutkan umrohnya, ya, dilepaskan, kemudian dia bersih-bersih, kemudian Tsumamah justru malah kembali ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Kita baca selanjutnya. Begitu Tsumamah tiba di masjid, dia berdiri di hadapan sekumpulan orang kaum muslimin dan berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Tanpa diperkirakan, setelah dilepaskan, ternyata Tsumamah memeluk agama Islam, ya. Yang sebelumnya sudah mau ditumpahkan darahnya oleh Rasulullah, kemudian dilayani dengan baik ketika tertawan dan dilepaskan, sehingga Tsumamah berpikir, apa yang sedang terjadi? Sehingga kebencian yang dimiliki Tsumamah bin Utsal tiba-tiba berubah menjadi kepercayaan kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lihat ya, bagaimana cerdasnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berdakwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertimbangkan betul antara manfaat dan madarat. Nah, okelah, memang Tsumamah telah menumpahkan darah salah seorang sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Memang Tsumamah wajib untuk diqisas dan berhak untuk diqisas. Akan tetapi, ya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan qisas untuk Utsamah, kira-kira apa yang terjadi? Ya. Maka Bani Yamamah, kaum Tsumamah yang ada di Yaman, mereka pasti tahu bahwasanya raja mereka telah dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang terjadi? Mungkin akan terjadi peperangan, sehingga terjadi peperangan dan lebih banyak lagi darah yang tertumpah. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cerdasnya setelah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala memberikan pelayanan yang baik kepada Tsumamah. Ya. Meskipun dia seorang tawanan, dia diperlakukan ibarat seorang raja. Karena Rasulullah tahu seandainya Tsumamah ini terbuka hatinya untuk hidayah dan dia memeluk agama Islam, pasti dia akan membawa dampak besar, ya, dakwah Rasulullah di kota Yaman. Maka strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil. Sehingga Tsumamah bin Utsal radhiyallahu anhu dia memeluk Islam, ya. Dengan baiknya perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya kaum muslimin a'azzani Allahu wa iyyakum, metode dakwah yang terbaik adalah dakwah dengan akhlak.